Kelahiran Pedang Iblis bab 1291 pojok. Noah hanya perlu membenahi tubuhnya setelah pikirannya sembuh dan dantiannya kembali ke puncak sebelumnya. Pusat kekuasaan itu tidak mengalami cedera apapun, tapi ia telah kehilangan banyak energi selagi menghilangkan kelemahan ambisinya. Noah tidak tahan melihat levelnya menurun. Kecanduannya terhadap kultivasi tidak memungkinkan dia untuk tetap diam sampai dia mendapatkan kembali apa yang telah hilang saat dia pulih. Banyak makhluk kuat telah mati selama pertempuran melawan ular peringkat semu 7. Pemimpinnya juga telah memakan beberapa dari mereka selama berabad-abad yang lalu. Dunia telah berubah dari dipenuhi monster peringkat 6 menjadi hanya tersisa sedikit. Namun, Nuh tidak kekurangan makanan. Eskuasi peringkat 7 dan mayat pemimpin ular yang cacat akan membuatnya puas untuk waktu yang lama. Ada juga kemungkinan bahwa itu akan cukup untuk membawa tubuhnya ke puncak tingkat atas. Satu-satunya masalah dengan material itu adalah kekokohannya. Nuh tidak bisa menghancurkannya tanpa mengandalkan ambisinya, tapi dia tidak akan membebani pusat kekuasaannya untuk masalah kecil itu. Pendengkur, malam, dan pedang iblis bisa membantunya dalam hal ini. Mereka perlahan-lahan bisa memecahkan es menjadi pecahan yang bisa dimakan Nuh untuk menyehatkan tubuhnya. Kekuatan utama dalam pengumpulan sumber daya itu adalah Night karena kedua rekannya tidak memiliki ketelitian yang dibutuhkan dalam tugas itu. Sinar gelap mendengkur bahkan mengancam akan menghancurkan material berharga itu, jadi ia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk membantu masalah tersebut. Ketiga aset tersebut tidak berjalan dengan baik, namun mereka dapat mengabaikannya jika menyangkut kebutuhan Nuh. Pedang iblis dan mendengkur bahkan menerima Night sebagai pemimpin operasi itu karena mereka mengakui makhluk itu sebagai makhluk terpintar dari ketiganya. Kondisi mental Noah masih cukup kacau karena kebutuhannya untuk memulihkan kekuatannya, namun ia tetap memperhatikan perilaku asetnya. Dia bisa melihat bagaimana Night telah meninggalkan beberapa ciri paling ekstrim dari kepribadiannya dan secara keseluruhan menjadi dewasa sebagai makhluk hidup. Mungkin itu hanya persiapan untuk tanah abadi. Nuh mempertimbangkan pilihan itu, tetapi dia tidak terlalu lama memikirkan masalah itu. Wajar jika Night berubah setelah apa yang dialaminya. Modifikasi pada tubuhnya saja sudah cukup untuk mengubah pola pikirnya, dan tinggal lama bersama Noah juga telah menyesuaikan sikapnya agar sesuai dengan situasi barunya. Malam bukan lagi binatang ajaib yang sederhana. Nuh telah memaksa keberadaannya untuk berevolusi, dan pterodaktil perlahan menerima perubahan itu. Ia menjadi lebih pendiam dan dewasa, dan kecerdasannya juga meningkat seiring dengan peningkatan dalam tubuh barunya. Di sisi lain, mendengkur dan pedang iblis sebagian besar tetap sama. Ilahnya telah belajar mengendalikan rasa laparnya, tapi itu tidak dianggap sebagai perubahan perilakunya. Ketiganya perlahan-lahan mengumpulkan potongan-potongan es yang ditelan Nuh bahkan tanpa berusaha mengunyahnya. Giginya tidak mampu menghancurkan material itu pada levelnya saat ini, tapi lubang hitam akan membantu pencernaan begitu material itu masuk ke dalam tubuhnya. Level Nuh meningkat dengan cepat, dan dia segera kembali ke puncak sebelumnya. Eskuasi peringkat 7 adalah makanan terbaik di seluruh dunia. Tubuhnya pulih dalam waktu singkat. Waktu untuk memikirkan masa depannya tiba setelah Nuh menetapkan pusat kekuasaannya. Dia tetap berada di atas struktur beku selama hampir 2 abad. Dunia telah beradaptasi dengan perubahan besar yang terjadi selama pertempuran melawan pemimpin ular. Magma yang mengalir keluar dari dasar laut yang rusak telah memadat dan melahirkan daratan luas yang menghubungkan banyak pulau. Sebagian kecil wilayah terapung di laut dan menciptakan wilayah tempat binatang ajaib darat bisa hidup. Laut telah kembali menutupi sebagian besar dunia, dan makhluk hidup telah beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Beberapa ular abadi peringkat 6 yang tersisa telah menguasai daratan, dan makhluk laut baru mulai bermunculan di laut. Nafas mendukung kelahiran makhluk yang sesuai dengan lingkungan baru. Mereka kebanyakan adalah makhluk mirip ular karena pengaruh ular abadi, namun variannya muncul dari waktu ke waktu. Dunia perlahan-lahan mendapatkan kembali keberagamannya. Proses itu biasanya menggugah rasa ingin tahu Nuh, namun pikirannya sibuk dengan hal-hal yang lebih penting pada periode itu. Nuh tidak punya lawan lain. Dia telah mencapai puncak dunia, dan tingkat kultivasinya mendekati akhir dari peringkat kepahlawanan. Negeri abadi sudah dekat. Nuh hanya perlu mendorong pusat kekuasaannya ke puncak peringkat heroik dan menghadapi kesengsaraan untuk naik. Itu memerlukan beberapa persiapan, tapi itu tidak menjadi masalah. Kebanyakan pembangkit tenaga listrik akan kesulitan setelah mereka mencapai bagian terakhir dari peringkat ke-6, tetapi situasi Nuh sangat sempurna. Nuh memiliki rune kesiar ke-7 dalam pikirannya, sejumlah besar es kuasi peringkat 7, dan individualitasnya sudah mulai berjuang untuk negara hukum. Dia memiliki semua yang dia butuhkan untuk menjadi dewa. Sekarang dia hanya perlu berkultivasi hingga terobosan tiba. Nuh dapat mengurus proyek lain jika dia mau. Dia bisa memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap pangeran kedua dan seluruh keluarga Elbas. Dia dapat meninjau asetnya dan menerapkan perbaikan kapanpun dia menemukan kekurangan. Nuh bahkan bisa menciptakan mantra atau teknik baru.
Namun, dia tidak peduli dengan keluarga Elbas, dan dia lebih memilih mengerjakan asetnya setelah dia memperoleh kekuatan suci. Dia akan meninjau kehebatan bertarungnya sebelum masa kesengsaraan, tapi dia tidak melihat gunanya menginvestasikan waktu dalam proyek yang bisa dia selesaikan setelah menjadi dewa. Nuh dengan cepat memahami mengapa keberadaan yang akan mencapai puncak pangkat heroik tidak lagi mengganggu dunia politik. Tidak ada gunanya perjuangan itu setelah tanah abadi menjadi kenyataan. Semut sedang bermain-main, yang lain harus mengurus perjalanan menuju langit, dan Nuh akhirnya mencapai titik itu. Matanya tidak bisa lagi menatap ke tanah. Dia akan menyelesaikan urusannya yang belum selesai setelah dia mencapai peringkat berikutnya. Yang mana yang harus aku hadapi terlebih dahulu? Nuh bertanya-tanya ketika dia memeriksa pusat kekuasaannya. Tubuhnya adalah yang paling lemah di antara mereka, namun dunia memiliki banyak sumber daya yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Baik es dewa maupun es peringkat kuasi 7 adalah sumber daya yang dapat mendorong kekuatannya ke puncak dengan lancar. Dantiannya lebih kuat dari tubuhnya, dan Nuh mempercayai individualitasnya. Dia tahu bahwa dia tidak akan menghadapi hambatan selama meditasinya, namun dia kekurangan sumber daya untuk mempercepat prosesnya. Pikirannya sudah mendekati puncak peringkat, dan Nuh memiliki rune kesiar ke-7. Dia percaya bahwa lautan kesadarannya akan menjadi yang pertama maju jika dia melatih pusat kekuatannya secara setara. Nuh dapat memprioritaskan pusat kekuasaan lain jika dia mau, tetapi dia tidak menemukan alasan untuk menunda terobosannya. Pikirannya mendekati peringkat ke-7, jadi dia akan menghadapi kesengsaraan bumi terlebih dahulu. Bumi, pikir Nuh saat kenangan dari kesengsaraan bumi masa lalunya muncul kembali di benaknya. Kurasa kita akan segera bertemu lagi. Kelahiran Pedang Iblis bab 1292 bertemu bumi. Nuh tidak bisa meletakkan struktur beku itu ke dalam dimensi terpisah, jadi dia harus mengeluarkan rune kesiar ke-7 di tempat terbuka. Satu-satunya tanah yang layak menjadi rumah barunya adalah pulau yang terbuat dari es dewa. Noah memindahkan struktur beku ke sana sebelum terbang dimensi terpisah untuk memulihkan rune kesiar. Knight dan Pedang Iblis tetap berada di belakang untuk menjaga sumber daya kuasi peringkat 7 saat dia melakukan perjalanan itu. Dunia ini sekarang menjadi miliknya, tapi dia tidak bisa meremehkan penghuninya. Keluarga kerajaan dan ular abadi peringkat 6 bisa berpikir untuk mencuri sebagian jika dia tidak melindunginya. Semuanya berjalan lancar. Nuh menemukan kembali rune kesiar ke-7 dan menetap di pulau yang terbuat dari es dewa. Dia menggunakan bagian dalam struktur beku itu sebagai area latihan barunya dan mengisolasi dirinya dari dunia luar saat dia fokus pada pusat kekuatan. Noah perlu meningkatkan kekuatannya ke peringkat ke-7, dan melemahkan lawan di dunia yang memaksanya untuk berhasil mencapai peringkat ke-7 melalui sesi latihan normal. Tetap saja, dia tidak keberatan karena sekarang dia hampir mencapai puncak peringkat ke-6. Dia hanya perlu menyelesaikan bagian terakhir dari perjalanannya. Petualangannya di alam bawah akan berakhir di sana, dan Noah memberikan segalanya dalam pelatihan itu. Rune kesiar ke-7 memperbesar dan memperkuat pikiran. Sesi latihannya dengan Pedang Iblis meningkatkan dantiannya dan mendorong kekuatan ke tingkat yang lebih tinggi. Eskuasi peringkat 7 terus memberikan nutrisi berharga yang membuat tubuhnya berkembang. Pusat kekuasaan Nuh meningkat dengan lancar dan cepat. Fakta bahwa mereka berjuang hingga batas peringkat heroik tidak mempengaruhi pertumbuhan mereka, yang terus berada di ranah monster. Keberadaan Nuh seolah-olah sudah lelah untuk tetap berada di peringkat ke-6. Individualitasnya ingin mencapai alam ilahi, dan itu membuat pelatihannya lebih lancar. Nuh tidak memikirkan hal lain. Pikirannya tetap terfokus pada pusat kekuasaannya dan tidak pernah peduli terhadap dunia di sekitarnya. Bertahun-tahun, puluhan tahun, dan berabad-abad berlalu, namun Nuh hampir tidak menyadari aliran waktu. Dia tetap di posisi yang sama sepanjang periode itu, dan dia bergerak hanya ketika rasa kelengkapan muncul di benaknya. Nuh memusatkan perhatian pada pusat lautan kesadarannya dan melihat bahwa rune kesiar ke-7 hampir terbentuk. Dia hanya perlu melirik potongan bulunya untuk menyelesaikannya dan menjadi penyihir peringkat 7. Kesengsaraan bumi akan terjadi setelahnya, jadi dia menekan keinginannya untuk mencapai level itu untuk menyelesaikan beberapa persiapan. Nuh adalah ahli dalam pertarungan di dalam pikirannya. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya dengan mantra prasasti tubuh dan metode penempaan elemen pada akhirnya. Tempat halus itu telah menjadi medan perang berkali-kali. Kesengsaraan tidak membuatnya khawatir, tapi bumi adalah variabel yang tidak bisa dia abaikan. Nuh tidak tahu trik apa yang bisa dilakukan oleh keberadaan itu selama terobosannya, jadi dia harus menyiapkan lapisan pertahanan sebanyak mungkin. Materi gelap mengalir di dalam lingkup mentalnya dan memperkuat dinding mentalnya dengan berbagai lapisan pertahanan. Sosok halus mendengkur bersembunyi di dalam energi yang lebih tinggi dan bersiap untuk pertarungan yang akan segera terjadi. Rune berbentuk pedang berlipat ganda saat nafas masuk ke dalam sosok halusnya. Berbagai senjata memasuki lapisan materi gelap dan siap untuk menangkis penyerang manapun.
Knight duduk di kepala Nuh dan menggunakan hubungannya dengan pikirannya untuk membuat proyeksi kesadarannya. Pterodaktil telah memutuskan untuk bertarung dalam masa kesengsaraan segera setelah mendengar siapa lawan Nuh. Pedang iblis melakukan hal serupa sambil berlutut. Sosok halus Nuh menemukan pedangnya di tangannya ketika ia membuka matanya dan melihat ke banyak perlindungan yang disiapkan untuk masa kesengsaraan. Sudah waktunya, pikir Noah sambil membuka mata aslinya untuk melihat sehelai bulu. Nuh hanya perlu melihat sekilas untuk menyelesaikan rune kesiar ketujuh di dalam pikirannya. Dinding mentalnya mulai melebar, namun mereka segera menemui penghalang tak kasat mata yang memaksa mereka untuk berhenti. Dinding mental mulai bergetar pada saat itu. Getaran tersebut menciptakan suara senandung yang beresonansi dengan dunia luar dan memicu reaksi aneh di lautan mentalnya. Noah tidak dapat melihatnya, tetapi dunia di sekitarnya menjadi sunyi setelah suara senandung menyebar ke lingkungan. Ombak yang menerjang pulau yang terbuat dari es dewa menjadi sunyi, dan bahkan binatang ajaib yang berenang dalam jangkauan kebisingan pun berhenti bergerak. Suara senandung membawa aura yang mampu menghentikan fungsi normal hukum dalam masalah tersebut. Itu memancarkan otoritas yang melampaui dunia itu sendiri, dan Nuh dapat mengalaminya dengan baik untuk pertama kalinya saat kesengsaraan dimulai. Dia tidak lebih dari seorang penyihir peringkat 3 ketika dia pertama kali mendekati kesengsaraan bumi. Nuh belum pernah menyentuh dunia hukum pada saat itu, dan dia hampir tidak mengetahui apa artinya keberadaan. Namun, individualitasnya kini berusaha memasuki alam ilahi. Pusat kekuasaan keempatnya juga mampu meniru unsur-unsur dunia dan menciptakan salinan yang mencerminkan keberadaan Nuh. Nuh sekarang dapat memahami sebagian dari sifat langit dan bumi. Teori sandal melihat mereka sebagai eksistensi kuasi peringkat 10 yang gagal melangkah ke alam berikutnya. Aura mereka dapat mencerahkannya pada tingkatan dewa dan tingkat di luarnya. Berbagai hukum menciptakan dunia, pikir Noah saat sosok halusnya menatap lautan mentalnya. Lapisan pertahanan materi gelapnya telah meninggalkan tempat yang bisa dilewati bumi. Noah kehilangan kendali atas sebagian energi mentalnya sementara dinding mentalnya terus memancarkan suara senandung, namun dia tidak merasa terkejut dengan kejadian itu. Dia masih ingat bagaimana kesengsaraan bumi di masa lalu. Percakapannya dengan makhluk kuat itu telah memberinya pencerahan dan pada akhirnya membawanya pada perpaduan dengan naga pemakan cahaya. Aura yang dibawa dengan suara senandung juga memiliki efek yang sama. Nuh dapat mengintip alam superior ketika dia mempelajari kebisingan itu, dan berbagai teori terbentuk di benaknya. Sebagian energi mentalnya melonjak dari lautan mental. Gumpalan air berwarna coklat tua itu berubah menjadi salinan Nuh. Bumi telah muncul, dan ia tersenyum lebar saat memeriksa area tersebut. Lapisan pertahanan materi gelap menutup celah tersebut dan mengembun saat Nuh bersiap menghadapi bentrokan tersebut. Ujung rune berbentuk pedang keluar dari energi yang lebih tinggi dan menunjuk ke bumi sambil menunggu perintah Nuh. Sosok-sosok terbang menembus materi gelap yang menutupi dinding mental Nuh. Dia telah mempersiapkan seluruh pasukan untuk bentrokan itu. Bumi bahkan tidak bisa mendapatkan akses ke energi mentalnya dengan energi yang lebih tinggi yang mengisolasi medan perang. Bumi tampak sedikit tertarik pada materi gelap, namun sebagian besar memancarkan hiburan melalui ekspresinya. Kemudian, ia membuka mulutnya, dan suara androgini bergema di seluruh mental Nuh. "Halo, anakku, putra dunia lain," kata Earth, mengulangi sapaan yang digunakan pada kesengsaraan terakhir. Kelahiran Pedang Iblis bab 1293 interogasi. "Saya melihat Anda membuat beberapa perubahan di sini," Earth terus berbicara, tetapi Noah tidak membiarkan suara anehnya mengalihkan perhatiannya. Dia bisa merasakan bahwa bumi menggunakan pengaruhnya untuk mengendalikan energi mentalnya. Namun, materi gelap menghalangi setiap gumpalan air berwarna coklat tua yang mencoba membantu keberadaannya. Nuh memiliki kendali penuh atas medan perang. Energi yang lebih tinggi nampaknya mampu menghentikan strategi bumi dan membuatnya tetap terkurung dalam kondisi saat ini. "Benda apa ini?" Bumi bertanya sambil memeriksa tubuhnya, tapi Noah tidak menjawab. Dia bisa langsung menyerang, tapi dia ingin melihat apakah dia bisa mempelajari sesuatu dari keberadaan perkasa itu. Bumi mewakili puncak perjalanan budidaya yang diketahui, dan Nuh menghargai setiap detik yang dihabiskan untuk menganalisisnya. Dinding mentalnya terus bergetar dan mengeluarkan suara senandung. Nuh membiarkan pikiran mengembara dalam aura yang dibawa oleh gangguan itu untuk melihat sekilas alam yang lebih tinggi. Perjalanan mencatat terdiri dari pemberdayaan keberadaan seseorang secara terus-menerus. Penggarap awalnya harus mengumpulkan lebih banyak energi, namun mereka perlu meningkatkan individualitas mereka setelah mencapai alam yang lebih tinggi. Berdasarkan perilakunya di atas, Nuh dapat menebak bahwa ia harus menerapkan hal yang sama pada hukumnya. Dia harus membawa individualitasnya ke ranah yang melampaui makna sebenarnya. Satu-satunya persoalan dalam tugas itu berkaitan dengan pengetahuan Nuh. Dia tidak mengetahui bentuk energi apapun yang dapat melampaui hukum, jadi dia tidak memiliki target yang harus diperjuangkan. Dia mendekati tingkatan dewa tanpa memiliki gagasan apapun tentang sifat jalan masa depannya.
Namun, setiap kekhawatiran yang mencapai alam dewa berada dalam situasi yang sama. Sekarang ingin melihat apakah dia bisa memperoleh sesuatu dengan mempelajari aura bumi. Susunan rumit yang terbuat dari makna sederhana, pikir Noah sambil membiarkan suara senandung memenuhi pikirannya. Mereka ingin menjadi apa? Bumi memperhatikan sesuatu ketika melihat bahwa Nuh tidak memperhatikan masa kesengsaraan. Ia segera berhenti mempelajari materi gelap dan menciptakan pedang halus yang terbang menuju lawannya. Serangkaian rune berbentuk pedang keluar dari lapisan pertahanan dan mencegat pedang bumi. Energi mental yang membuat strukturnya hancur dan jatuh menuju energi yang lebih tinggi yang melindungi lingkungan mental Nuh. Materi gelap terbuka dan membiarkan energi mental bersatu kembali dengan lautan mental sebelum mengisolasi medan perang. Sosok bumi menjadi lebih halus setelah kejadian itu, dan ekspresi tidak sedap dipandang muncul di wajahnya. Tampaknya persiapan Nuh telah menempatkannya dalam situasi yang sulit. Kamu gagal mencapai peringkat ke-10 kan? Noah bertanya setelah dia melihat perubahan ekspresi bumi itu. Pertukaran terakhir telah memastikan bahwa kesengsaraan tidak akan menjadi masalah baginya. Materi gelap menghentikan bumi untuk mengerahkan kemampuannya yang mengganggu dan membatasi keberadaannya pada sejumlah kecil energi mental yang dikumpulkan saat ia terbentuk. Nuh bisa menang dalam satu pertukaran, namun alasannya lebih dari sekedar mengatasi kesengsaraan. Earth mempunyai jawaban yang dia cari, jadi dia ingin memperpanjang terobosannya selama mungkin. Ekspresi bumi kehilangan emosi atas pertanyaannya. Itu menjadi wajah menyendiri yang tidak membawa jejak kehidupan apapun, dan lebih banyak pedang keluar dari tangannya. Waktu itu kamu banyak bicara. Noah berteriak saat lebih banyak pedang keluar dari materi gelap. Mengapa kita tidak melakukan percakapan yang menyenangkan? Kamu bisa menunjukkan gambaran kehidupan idealku lagi? Bumi melemparkan pedangnya, tetapi pedang itu mencegatnya dan mengarahkan energi mental yang dicuri ke arah lautan mental. Salinan Nuh sedikit memudar, tetapi ia tidak ragu-ragu untuk membuat lebih banyak senjata. Tampaknya bumi ingin kesengsaraan segera berakhir, dan Nuh tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikannya. Dia tidak bisa mencegah keberadaan itu membuang-buang energi mental yang dicurinya. Baiklah kalau begitu, pikir Noah sambil mengirim pesan ke salah satu sosok yang bersembunyi di dalam materi gelap. Mengapa kamu membuat tanah abadi begitu terang? Suara manusia yang marah disertai raungan bergema di dalam lingkungan mental saat pterodaktil besar keluar dari materi gelap. Alam menembus tubuh bagian bawah bumi dan menghancurkannya dalam satu serangan. Kemarahannya terhadap keberadaan itu tidak terbatas karena apa yang telah dialaminya di tanah abadi. Makhluk itu bahkan tidak dapat menahan pandangannya, tetapi ia menahan diri untuk memberikan kesempatan kepada Nuh untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Noah menyerang ke depan dan meraih bahu salinannya. Jari-jarinya berubah menjadi cakar yang menusuk kulit halus bumi dan menjaganya tetap terkunci pada posisi tersebut. Kamu mencoba menjadi apa di peringkat ke-10? Noah berteriak sambil mempertanyakan bumi. Apa yang terjadi setelah hukum? Wajah bumi tetap tanpa ekspresi selama pertanyaan Nuh. Ia tidak ingin mengungkapkan apapun kepada lawannya. Membiarkannya dalam kegelapan adalah satu-satunya keuntungan yang bisa diperoleh dari situasi itu. Namun, Nuh tidak menyerah begitu saja. Dia tidak membutuhkan kata-kata untuk mendapatkan jawabannya, tidak ketika keberadaan superior ada dalam genggamannya. Noah membuka mulutnya dan menggigit salinannya. Energi mentalnya menyatu dengan sosok halusnya, dan aura kuat menyapu pikirannya sesaat sebelum menghilang. Bumi tidak menunjukkan reaksi apapun, tapi Noah tidak peduli. Dia terus menggigit salinannya dan memakan energi mental yang terkandung di dalamnya untuk merasakan aura yang kuat itu. Suara dengungan mulai memudar saat dinding mentalnya mulai stabil. Kesengsaraan akan segera berakhir, namun Nuh terus melahap sosok halus bumi dalam upaya putus asa untuk memahami sifat keberadaannya. Aura yang kuat muncul dan menghilang saat Nuh mendapatkan kembali kendali atas energi mentalnya. Pikirannya tidak punya waktu untuk mempelajari sensasi-sensasi itu, namun instingnya berhasil mengingat perasaan-perasaan yang ditimbulkan oleh keberadaan bumi di dalam dirinya. Sosok bumi menjadi tak lebih dari wajah tanpa ekspresi saat Nuh terus melahapnya. Perlahan-lahan mulai menghilang setelah kehilangan terlalu banyak energi mental. Namun, sebuah teori telah terbentuk di benak Nuh pada saat itu. Itu adalah gagasan yang samar-samar bahwa dia tidak dapat menerjemahkan dengan benar. Meski begitu, dia berusaha menyampaikannya ke bumi. Kamu mencoba menjadi sebuah dunia, kata Noah sambil mengamati wajah tanpa ekspresi yang menghilang. Bumi tidak mengungkapkan reaksi apapun, tetapi Nuh menggigit sosoknya yang menghilang untuk terakhir kalinya untuk merasakan perubahan yang disebabkan oleh kata-katanya. Aura yang kuat masih ada, tapi naluri Noah merasakan sesuatu yang berbeda di dalamnya. Perasaan itu tidak cukup untuk memberinya jawaban yang sebenarnya. Itu hanya menunjukkan bahwa perkataannya berhasil memicu reaksi. Noah tidak tahu apakah reaksi itu berarti tebakannya benar. Namun, dia sekarang memiliki petunjuk tentang perjalanan dalam tingkatan dewa. Itu sudah menjadi sesuatu. Itu lebih dari apa yang diketahui oleh para penggarap heroik lainnya ketika mereka mendekati peringkat dewa.
Dinding mentalnya menjadi stabil setelah kepalanya menghilang, dan gelombang kekuatan memenuhi pikirannya. Lautan mentalnya menguap, dan air gelap pekat menggantikan energi mentalnya. Lautan kesadarannya mulai menghasilkan energi mental di peringkat ke-7, dan kedatangannya memaksa gelombang mental Nuh meluas. Tiba-tiba, seluruh dunia muncul dalam visinya. Dia bisa melihat setiap sudut dari bidang bawah. Kelahiran Pedang Iblis bab 1294 visi. Kesadaran Nuh meluas. Gelombang mentalnya menyerupai gelombang besar yang menutupi dunia dan memancarkan auranya. Tubuhnya sulit menahan kekuatan seperti itu, tetapi materi gelap segera keluar dari lubang hitamnya dan mengelilingi mentalnya untuk meningkatkan stabilitasnya. Bahkan tubuh Nuh yang luar biasa tidak dapat sepenuhnya menahan beban kekuatan pusat di peringkat ke-7. Nuh tenggelam dalam sensasi yang mengalir melalui gelombang mentalnya. Dia bisa melihat segala sesuatu di dunia, dan dia bisa mengungkap rahasia hanya dengan fokus pada area tertentu. Penglihatannya berubah. Hukum menggantikan masalah tersebut dan memungkinkan dia untuk melihat sifat sebenarnya dari dunia ini. Sepotong langit yang jauh dari rumahnya memiliki struktur yang aneh. Hukum dalam strukturnya terlalu tertata dengan baik untuk menjadi struktur alami. Anda hanya perlu fokus pada tempat itu untuk melihat bahwa bukaan menuju dimensi terpisah menempati area itu. Itu pasti tempat persembunyian keluarga Elbas, pikir Noah sebelum mengalihkan perhatiannya ke tempat lain. Gelombang mental Nuh bisa menembus dasar laut yang tebal dan mempelajari laut merah di bawahnya, tapi tidak bisa lebih dalam dari itu. Magma tersebut memancarkan aura aneh yang berhasil menghentikan pikiran Nuh setelah menjelajahi kedalamannya. Pikirannya menyapu berbagai makhluk hidup yang muncul selama pencahayaannya. Beberapa makhluk di jajaran manusia bahkan mati karena kekurangan kendali. Kematian binatang buas itu membuat Nuh memahami betapa kuatnya dia, dan dia tidak ragu untuk menguji kekuatannya lebih jauh. Ular abadi peringkat 6 muncul dalam penglihatannya, dan dia memfokuskan gelombang mentalnya pada makhluk itu untuk melihat seberapa dalam dia bisa menyakitinya. Ular abadi tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Nalurinya mulai menjerit saat tekanan menimpanya. Sisiknya yang berwarna hijau tua pecah saat gelombang mental Nuh menerapkan auranya ke tubuhnya. Pikirannya bisa menjadi senjata yang mampu melukai bahkan makhluk yang berada di dekat puncak peringkat heroik. Nuh dapat mempengaruhi dunia hanya dengan menghendakinya. Noah tidak ragu bahwa dia bisa membunuh makhluk itu, tapi dia melepaskannya setelah dia merasa sudah cukup menguasai kekuatan barunya. Gelombang mentalnya perlahan ditarik kembali, namun aura yang terpancar terus menyebarkan individualitasnya. Gumpalan kegelapan muncul di jalinan dunia karena ambisi yang dibawa oleh kesadarannya. Garis-garis hitam terbentuk di langit, laut, dan tanah saat gelombang mentalnya mempelajari area tersebut. Memegang begitu banyak kekuatan membuat Nuh gembira, namun ia segera bosan dengan dunia di sekitarnya. Berbagai hukum dalam masalah ini membuat lingkungan tampak sangat berbeda dari sebelumnya, namun di matanya cukup membosankan. Undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan khusus. Itu adalah aturan sederhana yang harus dipatuhi agar dunia berfungsi dengan baik. Begitu Nuh memahaminya, dia kehilangan minat pada aspek alam bawah itu. Pikirannya sekarang sejajar dengan hukum dunia. Noah tidak bisa merasa tertarik pada hal-hal yang bisa dia sesuaikan dengan keinginannya dengan pemikiran sederhana. Hanya satu tempat yang berhasil menggugah minatnya. Ular abadi peringkat kuasi 7 telah mengubah tata letak dunia, tetapi wilayah itu telah selamat dari banyak peristiwa bencana dan muncul kembali setelah esnya hilang. Noah mengalihkan perhatiannya ke danau lava. Wilayah itu sebagian besar berada di bawah air, namun sebagian perairannya yang panas menimbulkan titik merah di tengah laut. Gelombang mentalnya menyelam jauh ke dalam laharnya hingga mencapai asal mula suhu yang sangat panas itu. Nuh bisa melihat bagaimana tengkorak raksasa di dasar danau memancarkan aura yang mampu mengubah hukum di sekitarnya. Nuh memeriksa tengkorak itu sebentar. Ia memiliki bentuk reptil, tetapi sebagian besar fiturnya telah hilang setelah kekuatannya tersebar ke lingkungan. Dia tidak dapat memahami spesies makhluk itu hanya dari tengkoraknya. Dia menduga itu milik binatang ajaib tipe buaya, tapi itu saja. Sensasi panas yang terpancar dari tengkorak berhasil melukai kesadarannya. Gelombang mentalnya terlalu halus untuk bertahan di tempat itu, tetapi Nuh dapat menghasilkan lebih banyak gelombang untuk melanjutkan inspeksi di area tersebut. Saya dapat menerimanya jika saya tidak dapat mencapai peringkat ke-7 dengan sumber daya saya saat ini, pikir Noah ketika gelombang mentalnya meninggalkan danau lava. Kalau tidak, aku akan memakannya setelah terobosan. Noah tidak segera melanjutkan pelatihannya. Lautan kesadaran barunya telah memberinya banyak ide tentang cara meningkatkan kekuatannya. Tetapi dia ingin menunggu sampai semua pusat kekuatannya mencapai peringkat ke-7 sebelum mendekati proyek tersebut. Ada juga fitur tentang level barunya yang belum dia pahami sepenuhnya, tetapi Noah ingin meningkatkan seluruh keberadaannya sebelum menguji batas kemampuannya. Tetap saja, dia perlu menguji hal lain sebelum melanjutkan pelatihannya. Rune kesiar ke-7 menjadi tidak berguna setelah terobosannya, tetapi Noah tidak ingin berhenti memperbesar pikirannya.
Noh awalnya mulai membuat versi yang lebih baik dari rune bola miliknya, tetapi ada batasan seberapa besar dia dapat meningkatkan metode itu sebelum terobosan pusat kekuatannya yang lain. Karena dia tidak bisa mengincar kualitas, Noah mulai mengisi pikirannya dengan rune bola sebanyak mungkin. Namun, hal itu hanya membawanya pada kesimpulan yang menjengkelkan. Tidak peduli apa yang dia lakukan, Noh tidak bisa lagi menekan pikirannya. Semua boneka dan runenya bahkan tidak bisa menggerakkan dinding mentalnya. Itulah alasan utama mengapa keberadaan dewa tidak tinggal di alam rendah. Noh percaya bahwa dia dapat menciptakan metode pelatihan untuk pikirannya sebelum kenaikannya, tetapi dia memiliki energi yang lebih tinggi. Kebanyakan ahli akan kesulitan menemukan suatu teknik tanpa memiliki akses ke materi dalam tingkatan dewa. Pesawat yang lebih rendah memiliki batasnya. Noh bahkan menduga bahwa mereka tidak dapat menahan kehadiran para pembudidaya yang berada di luar peringkat ketujuh terbawah. Invasi ular abadi telah membuktikan betapa lemahnya tanah fana. Noh tidak mengetahui level para pemimpin dewa, tetapi dia percaya bahwa dia bisa menjadi ancaman bagi dunia di sekitarnya jika dia tidak naik. Bukannya aku ingin tinggal di sini lebih lama lagi, pikir Noah sambil menarik kembali kesadarannya. Saya akan menunda kenaikan saya hanya untuk menyelesaikan masalah di sini. Saya juga perlu bersiap untuk tanah abadi. Tetapi saya tidak akan ragu untuk pergi setelah saya menyelesaikan semuanya. Noh hampir tidak bisa menahan kegembiraannya memikirkan memasuki dunia yang superior dan tidak dikenal. Dia akhirnya akan mengalami emosi yang telah dia lupakan setelah sekian lama tinggal di puncak alam bawah. Terlebih lagi, dia tidak sabar untuk menghadapi semua bahaya yang ada di alam yang lebih tinggi. Kekuatannya akan meningkat pesat begitu dia menemukan rintangan lagi. Yang berikutnya adalah tubuhku, pikir Noah sambil memerintahkan bonekanya untuk mengumpulkan lebih banyak es. Sangat cocok jika kesengsaraan surga menjadi yang terakhir. Lahiran Pedang Iblis bab 1295 es. Noh tahu bahwa tubuhnya akan menjadi pusat kekuatan berikutnya untuk menghadapi terobosan tersebut. Dantiannya telah melampauinya sebelumnya, tetapi dia memiliki es peringkat kuasi 7 dalam jumlah besar sekarang. Tubuhnya segera melampaui dantiannya, meskipun persyaratannya tidak masuk akal. Keuntungan dari sumber daya yang diperoleh setelah pertarungan melawan ular abadi peringkat kuasi 7 membuat pertumbuhannya lancar. Noh makan tanpa menahan diri. Gelombang mentalnya bahkan membantu teman-temannya mengumpulkan es. Struktur beku itu perlahan menyusut saat Noh memakannya. Pada saat tubuhnya mencapai puncak peringkat ke-6, semua es kuasi peringkat 7 dan mayat ular yang cacat telah berakhir di perutnya. Seperti yang diharapkan, pikir Noah sambil memeriksa pulau itu. Saya membutuhkan materi ilahi untuk memenuhi persyaratan terobosan. Kesengsaraan sakit akan datang sebelum tubuhnya naik ke peringkat ke-7. Noah masih ingat yang terakhir. Terobosan ke peringkat ke-4 cukup berdarah, tapi dia menduga dia tidak harus menghadapi proses yang sama. Noh adalah manusia selama kesengsaraan sakit di masa lalu. Tubuhnya telah menyerap nafas yang dipenuhi dengan keinginan langit dan bumi untuk membangun kembali jaringannya. Namun, dia adalah eksistensi yang benar-benar berbeda sekarang, terutama jika menyangkut tubuhnya. Noh melampaui binatang ajaib, manusia, dan hibrida. Dia tidak mungkin menebak apa yang akan terjadi padanya begitu dia mendekati terobosan. Noh tidak dapat melakukan apapun untuk memahami bagaimana dunia dan tubuhnya akan bereaksi terhadap terobosan tersebut. Jadi dia hanya dapat memastikan bahwa jaringannya memiliki cukup energi untuk mencapai tingkat dewa. Material kuasi peringkat 7 tidak mengandung energi yang cukup untuk itu. Tubuh Noh memiliki persyaratan yang gila, jadi hanya materi ilahi yang dapat memastikan bahwa dia tidak akan mati selama terobosan. Saya perlu menghancurkan esnya, Noah menyimpulkan sambil berdiri dan menyebarkan gelombang mentalnya ke seluruh pulau. Cairan perak dari salah satu ular abadi yang ilahi telah melahirkan pulau beku itu. Es itu tetap utuh bahkan setelah Noh dan makhluk peringkat 7 itu habis-habisan, jadi dia tidak meragukan kekuatannya. Noh memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk terobosannya. Satu-satunya masalah adalah dia harus menemukan cara untuk memecahkannya. Gelombang mentalnya meresap ke dalam es ilahi dan mencoba mengubah hukum yang ada di dalamnya. Pikiran Noh dapat menembus pertahanan alaminya, tetapi auranya tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkannya. Ambisinya menyebar melalui es ilahi. Namun kehancuran yang terpancar tidak dapat memecah masalah tersebut. Lain halnya jika dantiannya sudah mencapai peringkat ke-7. Tetap saja, Noh tidak dapat berhasil dalam tugasnya hanya dengan gelombang mentalnya. Noah tidak sabar menunggu dantiannya maju. Tubuhnya hampir tidak bisa menahan pikiran barunya. Mendapatkan pusat kekuatan kedua di peringkat dewa pasti akan membuatnya runtuh. Selain itu, dia punya firasat buruk tentang kesengsaraan surga. Itu adalah sensasi samar yang muncul di benaknya setelah terobosan. Seolah-olah dia bisa merasakan apa yang dunia rencanakan untuknya, dan dia tidak menyukai apa yang dia pahami. Namun, masuk akal jika langit dan bumi akan mempersulitnya selama terobosan dantiannya. Itu adalah kesempatan terakhir mereka untuk mengalahkannya sebelum dia mencapai tingkat yang lebih tinggi.
Sepertinya aku perlu menggunakannya, pikir Noah sambil menghela nafas. Dia memiliki strategi untuk membagi es ilahi menjadi beberapa bagian yang bisa dia makan, tetapi dia akan kehilangan sebagian dari materi itu dalam prosesnya. Namun, dia tidak melihat solusi lain untuk situasi tersebut. Noah pindah ke salah satu sudut pulau dan menekankan jarinya ke es. Mendengkur dan malam sudah berada di dasar daratan itu, siap meraih apapun yang jatuh. Menjadi penyihir peringkat 7 tidak hanya membawa kesadaran dan energi mentalnya ke tingkat yang lebih tinggi. Terobosan tersebut memberikan keuntungan bagi Nuh yang belum ia pelajari dengan baik. Namun, ada satu keuntungan yang tidak dapat diabaikannya. Salah satu mantranya bergantung pada rune kesiar miliknya, dan dia tidak bisa melewatkan fakta bahwa akar hitam telah menyebar pada mantra ketujuh. Sedikit saja, pikir Noah sambil mengaktifkan sebagian bentuk iblis. Dantian Nuh sudah mendekati puncak peringkat ke-6. Isinya cukup kegelapan untuk membuatnya bertarung selama berminggu-minggu. Namun, aktivasi sederhana dari bentuk iblis menghabiskan lebih dari separuh energinya. Nuh mengharapkan konsumsi serupa. Tingkat lingkup mentalnya menentukan kekuatan mantra yang dia gunakan, jadi bentuk iblisnya sekarang adalah mantra dewa. Jumlah kegelapan yang terkandung di dalam dantiannya tidak cukup untuk mengeluarkan versi lengkap mantranya, tapi Nuh hanya membutuhkan sedikit asap korosif untuk membelah es ilahi. Beberapa helai asap hitam keluar dari jari Noah saat dia menekannya di atas es. Retakan terbuka di udara segera setelah gas korosif menyebar, dan sebagian darinya memasuki kehampaan saat memakan struktur dunia. Noah memfokuskan mantranya untuk mengarahkan asap ke arah es. Untaian gas korosif itu dengan cepat menyentuh tanah dan menggali permukaannya. Prosesnya berjalan lancar. Bentuk iblis tidak menemui masalah apapun dalam tugas itu. Retakan itu meluas saat Nuh terus menuangkan asap kecil itu ke atas es. Dunia sepertinya tidak mampu menahan kekuatan mantranya, tapi dia tidak cukup peduli untuk menghentikannya. Nuh telah menyelamatkan dunia satu kali. Dia tidak peduli jika dia malah menciptakan bencana saat dia menyita material itu. Asap korosif menghabiskan sebagian es ilahi saat meresap ke dalam pulau. Pecahan-pecahan kecil terpisah dari strukturnya dan jatuh ke laut, tempat mendengkur dan malam mengumpulkannya. Nuh melakukan yang terbaik untuk mengendalikan perilaku gas liar itu. Dia tidak keberatan es itu menyerang tatanan dunia, tapi dia tidak ingin kehilangan terlalu banyak es saat dia membelahnya. Pulau itu menyusut ketika proses itu berlanjut. Noah tidak bisa menjaga mantranya tetap aktif selama lebih dari 1 menit, dan dia bahkan harus membatasi dirinya pada beberapa jejak asap untuk membuatnya bertahan lama. Kegelapannya tidak cukup untuk memicu mantra itu. Kekuatan yang dipancarkannya bukan milik alam bawah. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para dewa. Nuh harus melanjutkan dengan lambat, membelah satu bagian pulau pada saat itu. Dia perlu membagi semua es menjadi beberapa bagian yang bisa dia makan sebelum dia dapat melanjutkan latihannya. Rasa kantuk akan datang setelah tubuhnya melampaui batas peringkat heroik. Nuh tidak punya cukup waktu untuk membelah es pada saat itu, jadi dia harus menyiapkan bahannya terlebih dahulu. Nuh bahkan tidak tahu seberapa banyak tubuhnya perlu maju, jadi dia tidak melanjutkan pelatihannya sampai dia mengubah seluruh pulau menjadi serangkaian potongan yang bisa dia makan. Setelah Nuh menyelesaikan proses itu, dia duduk di laut dan mulai memakan es dewa. Sudah waktunya untuk memicu terobosannya dan mengisi tubuhnya dengan energi. Kelahiran pedang iblis bab 1296 kepompong. Jumlah energi yang disediakan oleh es ilahi sangat besar, tetapi tubuh Nuh adalah jurang maut. Dia harus menyelami simpanannya agar merasa kenyang. Rasa kantuk mencapai puncaknya ketika Noah merasa jaringannya tidak dapat menampung energi lagi. Pedang iblis, malam, dan mendengkur keluar di tempat terbuka untuk menjaga simpanannya sambil berbaring di tanah untuk menghadapi rintangan. Kesengsaraan sakit biasanya terjadi selama invasi ke peringkat ke-7, tetapi Nuh tidak merasakan sesuatu yang luar biasa ketika dia menutup matanya dan kehilangan dirinya dalam proses. Satu-satunya perbedaan adalah kesadarannya tidak menjadi gelap ketika evolusi dimulai. Noah tetap sadar akan sekelilingnya meskipun dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Tidak tahu apakah pikiran menyebabkan perubahan dalam invasinya. Namun, hal itu saja tidak menjelaskan kurangnya kesengsaraan. Tebakan terbaiknya adalah bahwa tubuhnya berada terlalu di luar sistem langit dan bumi untuk memicu reaksi di dunia. Tetesan keringat keluar dari kulitnya dan menguap hingga menghasilkan kepompong berwarna keabu-abuan. Noah tetap terjebak di lingkungan seperti kristal dan hanya bisa memeriksa perubahan tubuhnya untuk menghabiskan waktu. Lubang hitamnya mengambil alih transformasi. Energi yang terkumpul dalam beberapa tahun terakhir telah melalui pemurnian kekuatan pusat keempatnya. Organ itu tahu bertahan bagaimana memperbaiki tubuhnya. Perubahannya lambat. Butuh waktu berbulan-bulan untuk mengubah sebagian kulit Nuh. Isinya membutuhkan lebih banyak waktu, jadi dia akhirnya mengalihkan perhatiannya ke tempat lain. Gelombang mentalnya bisa mencapai setiap sudut permukaan. Nuh dapat melihat bagaimana fauna dan flora dunia berevolusi sementara ia tetap terjebak di dalam kepompong.
Penggarap pemalu dari keluarga Elbas keluar dari dimensi terpisah dari waktu ke waktu. Perjalanan mereka di dunia luar terdiri dari perburuan dan inspeksi cepat di permukaan. Jelas sekali bahwa mereka ingin mengikuti dunia luar lagi, tetapi mereka terlalu takut untuk kembali secara resmi. Nuh bisa menebak bahwa mereka sering menatap ke langit, berharap melihat tanda-tanda kenaikannya. Bertahun-tahun yang dihabiskan di dalam kepompong memberi Nuh waktu untuk mempelajari kekuatan barunya secara lebih menyeluruh. Pikiran peringkat 7 membuatnya terus-menerus sadar akan hukum di lingkungan, tetapi ada lebih dari itu. Noah dapat merasakan bahwa pikirannya menjadi jauh lebih berat. Hal-hal tersebut tidak membebani lingkungan mentalnya, namun mempengaruhi dunia setiap kali hal-hal tersebut keluar dari pikirannya. Struktur gelombang mentalnya juga menjadi lebih padat. Nuh sekarang dapat menggunakannya untuk melakukan tindakan rumit. Mereka telah menjadi perpanjangan yang tepat dari tubuhnya yang menyerupai kemampuan bawaan kera kesier. Noah melakukan beberapa tes sementara tubuhnya terus berevolusi. Dia mencoba melepaskan pemikiran yang membawa niat samar ke lingkungan untuk mempelajari bagaimana pengaruhnya terhadap dunia. Artinya sederhana, mereka membawa sensasi mentah seperti hangat dan dingin, namun Noah merasa takjub saat melihat mereka menirunya di dunia luar. Nuh memikirkan tentang kehangatan, dan energi mental yang membawa sensasi itu menghasilkan gelombang panas yang menyebar. Hal yang sama berlaku untuk tes lainnya. Ide-idenya kini mempunyai kekuatan untuk mengubah berfungsinya dunia dengan benar. Dia telah menjadi dewa sejati. Dunia hanya bisa menuruti keinginannya dan beradaptasi dengan pengaruhnya. Prestasi tersebut akan menimbulkan keributan di kalangan para pembudidaya heroik, tetapi Nuh merasa bahwa efek tersebut hanyalah konsekuensi alami dari levelnya. Pola pikirnya telah beradaptasi dengan cepat dengan status barunya. Pesawat yang lebih rendah telah menjadi taman bermain yang bisa dia modifikasi sesuka hati, dan Noah segera kehilangan minat terhadap hal itu. Tahun-tahun yang dihabiskan dalam kondisi seperti itu sungguh tragis bagi seorang workaholic seperti Noah. Dia bisa merasakan berapa banyak waktu yang dia buang di dalam kepompong. Itu murni siksaan baginya, tapi dia hanya bisa menahan prosesnya dan menunggu sampai prosesnya berakhir. Nuh membuat daftar hal-hal yang harus dia selesaikan sebelum naik. Dia harus meninjau asetnya secara menyeluruh, membuat perangkat penyimpanan yang mampu menampung materi ilahi, dan menemukan teknik baru jika memungkinkan. Dia juga harus memutuskan bagaimana menyelesaikan masalah tertentu. Pangeran kedua masih berada di dalam mendengkur, dan dia harus menentukan apakah dia akan membuat warisannya. Nuh biasanya tidak mau repot-repot membangun warisan, tetapi sebagian besar barang di dalam cincin luar angkasanya akan menjadi tidak berguna di tanah abadi. Semua gulungan dan tekniknya di peringkat bawah tidak melakukan apapun selain mengisi item penyimpanannya yang berharga. Membuangnya adalah hal yang sia-sia, dan dia tidak bisa memberikannya ke Hive karena portal dimensional tidak berfungsi. Solusi terbaik adalah menciptakan tanah warisan dan mengisinya dengan sumber daya yang tidak diperlukan lagi. Iblis surgawi yang menciptakannya, pikir Noah ketika dia melihat kepompong itu akhirnya akan memudar. Aku bahkan tidak membutuhkan banyak waktu setelah aku menjadi dewa. Saya kira keturunan keluarga Elbas akan memiliki kesempatan untuk merebutnya. Penggarap sebagian besar menciptakan warisan untuk mewariskan studi tertentu dan berharap ahli warisnya dapat melampaui level mereka sebelumnya. Yang lain sangat membenci beberapa musuh sehingga mereka memaksa penerus mereka untuk mengurus dendam mereka. Nuh tidak memiliki alasan khusus, tetapi dia tahu bahwa beberapa ahli akan senang melihat dia meninggalkan sesuatu. Ivor akan mengutuknya jika dia tidak mengajarkan metode elemental forging kepada orang lain. Warisannya bahkan dapat membantu kultivator manusia dalam situasi yang sama di beberapa titik. Itu bisa memberi mereka kekuatan yang dibutuhkan untuk menghindari nasib. Itulah yang telah dilakukan oleh warisan Eccentric Thunder untuknya, jadi dia tidak keberatan melakukan hal yang sama untuk generasi baru. Keahliannya juga cukup berharga. Teori di balik energi yang lebih tinggi saja sudah cukup untuk membuat percobaan apapun layak untuk dilakukan. Saat kepompongnya menyebar, Nuh dapat melihat bahwa aspek tubuhnya tidak banyak berubah. Tidak ada ciri aneh yang muncul, tapi dia bisa merasakan jaringannya telah mencapai tingkat berikutnya. Gelombang kekuatan memenuhi setiap inci tubuhnya, dan garis-garis hitam samar menutupi kulitnya. Mereka hampir tidak terlihat, tetapi Nuh tetap terdiam ketika dia memahami fungsinya. Garis-garis itu mirip dengan pembuluh darah, tetapi tubuhnya menggunakannya untuk membawa materi gelapnya. Saluran-saluran tersebut menyatu menuju lubang hitamnya sehingga dapat menyediakan energi yang lebih tinggi tergantung kebutuhannya. Paru-parunya memiliki jumlah garis paling banyak, tapi garis-garis itu ada di mana-mana di bagian dalam tubuhnya. Tampaknya tubuh Nuh telah menyatu sebagian fungsinya dengan lubang hitam. Materi gelap telah menjadi bagian inti dari kekuatannya, dan sesuatu memberitahunya bahwa dia telah memperoleh kemampuan bawaan baru. Noah menegakkan dirinya setelah kepompongnya bubar. Tangannya mengambil sepotong es ilahi sebelum dia meremasnya di genggamannya untuk memeriksa kekuatannya. Pecahannya hancur karena kekuatan fisiknya.
Tidak mungkin kalau tubuhnya telah mencapai peringkat ke-7, dan perhatiannya beralih ke danau lava pada saat itu. Dia akhirnya bisa mengambil tengkorak di bagian bawah. Kelahiran Pedang Iblis bab 1297 meditasi. Tubuh Nuh telah naik ke peringkat ke-7. Teropsan ini telah memberikan pusat kekuatan bawaan baru dan kekuatan luar biasa. Terlebih lagi, ada keuntungan lain yang tidak bisa dia abaikan. Tubuh Nuh berpeluang untuk terus berkembang. Es dewa yang tersisa dan tengkorak di dasar danau lava adalah bahan yang bisa dia gunakan untuk meningkatkan levelnya sambil tetap berada di alam bawah. Keuntungan itu sangat besar. Nuh bisa naik tanpa memiliki tubuh di peringkat ke-7 terbawah. Dia bisa menghindari menjadi tipe dewa terlemah, yang penting dalam lingkungan baru dan tidak dikenal. Tidak segan-segan terbang menuju danau lava dan menyelam menuju bagian dalamnya. Gelombang mentalnya yang padat membuat jubahnya tetap utuh di lingkungan itu, dan tubuhnya hampir tidak merasakan panas yang dipancarkan oleh tengkoraknya. Nuh dapat merasakan bahwa ia telah mencapai puncak dunia. Dantiannya belum menangani terobosan, namun kekuatan saat ini menempatkannya jauh melampaui ranah para penggarap heroik. Sekalipun tidak lengkap, Nuh adalah dewa yang baik. Dia dapat melakukan perjalanan melalui keseluruhan bidang yang lebih rendah tanpa memikirkan strategi dan rencana. Dunia hanya menjadi taman bermain setelah terobosan terakhirnya. Nuh mengambil tengkorak itu dan langsung bersandar. Giginya sekarang mampu mematahkan struktur keras dari material ilahi, jadi dia tidak perlu menggunakan sebagian bentuk iblisnya lagi. Tubuhnya membaik setelah setiap gigitan, tetapi pertumbuhannya minimal. Bahkan materi ilahi yang langka telah menjadi tidak lebih dari makanan biasa dia. Danau lava menyebar setelah Nuh memakan tengkoraknya. Area pelatihan terbaik bagi para penggarap dengan bakat api telah jatuh di bawah keserakahannya. Tentu saja, Nuh bahkan tidak memikirkan aspek tindakannya itu. Dia tidak peduli dengan para penggarap heroik yang tersisa di dunia. Dia mungkin akan memakan tengkorak itu bahkan jika sarangnya masih ada di dunia bersamanya. Meningkatkan fondasinya sebelum kenaikan itu terlalu penting. Terlebih lagi, pertumbuhan itu akan memberikan keuntungan melawan kesengsaraan surga, yang terus membuatnya khawatir. Perasaan berbahaya di benaknya menjadi lebih kuat setelah tubuhnya naik ke peringkat ke-7. Seolah-olah dunia tahu bahwa terobosan terakhir akan segera tiba. Noah mengabaikan sensasi itu untuk saat ini. Dia fokus memakan semua es ilahi dan menstabilkan level tubuhnya sehingga dia bisa berkonsentrasi pada dantiannya. Tubuhnya membaik saat dia melahap semua materi ilahi di dunia. Namun, ia tidak berhasil mencapai separuh tingkat yang lebih rendah dengan nutrisi tersebut. Levelnya baru saja melewati bagian bawah tingkat yang lebih rendah, tapi Nuh berharap banyak. Wajar jika persyaratannya meroket setelah terobosan. Noah bahkan tidak merasa khawatir dengan persyaratan tersebut. Dia sebenarnya merasa senang dengan mereka. Memiliki persyaratan yang lebih tinggi berarti tubuhnya telah mencapai tingkat kekuatan yang gila. Lingkungan lemah di alam bawah tidak memungkinkan dia untuk menguji kekuatannya, tetapi Nuh tahu bahwa dia telah melampaui level makhluk suci lainnya. Noah bisa fokus pada dantiannya setelah tubuhnya stabil. Itu adalah satu-satunya pusat kekuatan yang masih bisa tumbuh saat dia tetap berada di alam bawah, jadi semua usahanya terpusat pada sesi kultivasinya. Dantian tidak hanya membutuhkan pelatihan berjam-jam untuk maju. Mereka mengekspresikan individualitas seorang kultivator, jadi Nuh harus memasangkan kultivasinya dengan meditasi. Pikirannya berada pada peringkat ke-7, sehingga meditasi Nuh berjalan lancar. Kedua pusat kekuatan ilahinya juga mendorong dantiannya untuk meningkat lebih cepat, dan hal itu mencegah munculnya kemacetan. Ambisiku adalah energi yang mampu menentang hukum, pikir Noah dalam salah satu meditasinya. Itu hanya menjawab keinginanku. Pikiran saya dapat mengubah individualitas saya menjadi kekuatan yang mampu menghasilkan keajaiban. Nuh sudah cukup memahami apa yang akan menjadi hukumnya. Ambisinya begitu tak terbatas sehingga bisa mencakup dan memberdayakan seluruh aspek individualitasnya. Itu bisa mengubah rasa lapar yang diwarisi dari naga pemakan cahaya menjadi keserakahan yang menginginkan segala bentuk kekuatan. Itu bisa mendorong kehancurannya melampaui batas normal. Nuh dapat menemukan titik lemah bahkan pada makhluk di atas levelnya ketika ambisinya mendorong aspek keberadaannya. Ambisinya bisa membuat ciptaannya sesuai dengan dunia nyata. Metode prasasti Nuh dapat memaksa material melampaui batasnya dan berubah menjadi benda yang kuat. Ambisinya juga dapat meningkatkan tingkat kultivasinya. Itu bisa memaksa masalah di sekitarnya berkembang menjadi versi terbaiknya. Kekuatan itu tidak memiliki batas. Nuh fokus pada hal itu. Ambisinya yang tak terbatas adalah gagasan yang harus ia angkat ke ranah hukum. Itulah intinya dan alasan mengapa individualitasnya bisa begitu kuat. Fakta bahwa ambisinya tidak terbatas membuatnya mampu menerapkan efek ajaibnya. Hal seperti itu tidak akan mungkin terjadi jika kekuatannya terbatas. Ketidakterbatasan adalah kuncinya, pikir Noah selama mediasinya. Nuh mulai berkultivasi dan bermeditasi pada saat yang bersamaan. Dia tidak perlu tetap fokus pada pedang iblisnya, jadi dia bisa membiarkan pikirannya mengembara sementara dantiannya membesar.
Saya ingin tahu apakah saya harus menggunakannya, Noah bertanya pada dirinya sendiri pada suatu saat. Fokusnya beralih pada tulisan di dinding mentalnya. Teknik deduksi ilahi adalah mahakarya iblis-iblis, dan Nuh baru saja mencapai level di mana dia bisa menggunakannya dengan kekuatan penuh. Kekuatan teknik bergantung pada tingkat energi mentalnya, tetapi tidak bisa melampaui peringkat ketujuh. Iblis surgawi hanyalah dewa tingkat lanjut ketika dia menciptakan warisannya, jadi dia hanya bisa meninggalkan versi peringkat 7. Mungkin hanya beberapa detik, pikir Noah sambil menyerah pada keinginannya untuk menguji teknik deduksi surgawi. Energi mentalnya bergerak menuju prasasti di dinding mental, dan tekniknya diaktifkan bahkan sebelum Nuh dapat mempersiapkan acara tersebut. Gelombang data tiba-tiba memenuhi pikirannya. Teknik deduksi ilahi memaksa kesadarannya untuk memperluas dan memeriksa dunia secara keseluruhan. Hukum yang tak terhitung jumlahnya memasuki pandangannya. Gagasan tentang cara memodifikasinya muncul di benaknya, dan proyek yang jumlahnya hampir tak terbatas memenuhi pikirannya saat dia menganalisis dunia. Noah memaksakan pikirannya untuk fokus pada keberadaannya. Pikirannya berhenti menganalisa dunia dan berkonsentrasi pada pertumbuhan individualitasnya. Masalah dalam peringkat heroik bahkan bukan masalah bagi pikiran dewa yang diperkuat oleh teknik deduksi ilahi. Nuh dapat melihat individualitasnya secara keseluruhan dan membayangkan bentuk makna sebenarnya yang akan didapat setelah mencapai peringkat ketujuh. Tentu saja, Nuh berseru dalam benaknya saat pemahaman muncul di benaknya. Ambisiku tidak bisa berbentuk tetap. Itu pasti merupakan bahan bakar tanpa batas yang mampu meningkatkan apapun di dunia. Hukum itu sederhana. Semakin Nuh memikirkan individualitasnya, semakin rumit gagasannya tentang makna sebenarnya. Teknik deduksi ilahi mengungkapkan kelemahan dalam alasannya dan membawanya kembali ke jalan sebenarnya dalam beberapa saat. Noah dapat melihat individualitasnya berkembang begitu dia mencapai kesimpulan itu. Namun, sebuah kutukan segera memenuhi pikirannya. Noah menyela teknik deduksi ilahi untuk fokus pada dantiannya dan melihat bahwa teknik kultivasinya tidak dapat memperbesarnya lagi. Kemudian, suara berderak terdengar di telinganya. Nuh tidak perlu mengangkat kepalanya untuk mengetahui bahwa kesengsaraan surga telah tiba. Kelahiran pedang iblis bab 1298 surga. Nuh mengangkat kepalanya dan melihat awan hitam menutupi langit. Kesengsaraan surga telah dimulai segera setelah dantiannya melewati batas peringkat ke-6. Pencerahan yang dibawa oleh teknik deduksi ilahi membuatnya tidak bisa berhenti tepat waktu untuk mempersiapkan peristiwa itu. Keserakahanku selalu menempatkanku dalam situasi seperti ini, Noah mengutuk dalam ingatan saat dia berdiri untuk menghadapi kesengsaraan. Teknik deduksi ilahi telah menghabiskan 1/4 lautan mentalnya, sehingga dia memiliki energi mental yang cukup untuk bertarung. Tubuhnya juga berada di puncaknya. Kedatangan awan hitam yang tiba-tiba tidak menempatkannya pada posisi yang tidak menguntungkan. Noah hanya kehilangan kesempatan untuk mempersiapkan beberapa pertahanan. Kilatan petir tebal jatuh dari awan yang membesar, namun sinar gelap tiba-tiba menembus langit dan menghancurkan serangan itu. Snorre and Knight telah menjaga Noah selama latihannya, sehingga mereka siap bertarung kapan saja. Ingin membunuhku, Noah berpikir saat senyuman dingin muncul di wajahnya. Pendengkur dengan cepat bergerak mendekatinya, dan malam menyatu dengan lingkungan saat bersiap untuk pertempuran. Pedang iblis mengeluarkan suara gemuruh sebelum mendarat di tangan Nuh. Nuh siap bertarung. Akhirnya tiba saatnya untuk mendorong keberadaannya di tingkatan dewa. Dia hanya perlu diketahui mengalahkan surga untuk memasuki alam terakhir. Awan hitam terus membesar. Sambaran petir terakhir mereka adalah serangan yang mampu mencapai kekuatan kuasi peringkat 7, namun Noah telah menangkisnya dengan mudah. Kekuatan sebesar itu bahkan tidak bisa membuatnya bergerak. Kesengsaraan sepertinya memahami hal itu. Serangan pertama hanyalah ujian untuk menyelidiki kekuatan Nuh, dan dia tidak menyukai apa yang diungkapkannya. Keberadaan Nuh sudah jauh melampaui apa yang bisa ditangani oleh kekuatan di alam heroik. Kesengsaraan surga perlu menggunakan kekuatan ilahi jika ingin menyakitinya. Serangkaian sambaran petir jatuh dari awan, tetapi Nuh memutuskan untuk tidak bergerak saat merasakan kekuatannya. Itu adalah serangan dengan kekuatan kuasi peringkat 7 lagi, jadi dia tidak perlu melakukan apapun terhadapnya. Baut petir berkumpul di posisinya dan menghancurkan semua yang dilewatinya. Tanah, udara, dan udara hancur karena kekuatan mereka, namun Nuh bahkan tidak bergerak ketika mereka mendarat di pundaknya. Bagian atas jubahnya robek, tetapi tidak ada bekas luka di kulitnya. Serangan-serangan itu tidak dapat menyakitinya. Tubuhnya sudah layak berada di tanah abadi. Kesengsaraan surga mulai memancarkan aura aneh ketika melihat Nuh dapat mengabaikan serangan pada tingkat itu. Awan hitam tampak marah karena makhluk di alam bawah dapat menahan kekuatan mereka dengan mudah. Nuh membatasi dirinya untuk menatap kesengsaraan surga. Itu adalah kesempatannya untuk menguji kekuatannya sebelum kenaikan, tapi dia tidak yakin apakah awan hitam adalah lawan yang layak. Pikirannya masih merasakan bahaya samar yang datang dari awan,
tapi Noah bisa melihat bagaimana mereka tidak bisa meluncurkan apapun yang lebih kuat dari itu dalam bentuknya saat ini. Apa yang akan kamu lakukan? Nuh bertanya-tanya. Dia cukup tertarik dengan kekuatan surga, namun dia merasa kecewa dengan kesengsaraan itu. Rintangan terbesar dalam perjalanan kultivasi bahkan tidak bisa memaksanya untuk menggunakan metode pertahanannya. Suara berderak yang dipancarkan oleh awan menjadi lebih kuat karena terus membesar. Seluruh langit menjadi hitam ketika kesengsaraan surga menjadi bencana di seluruh dunia. Kuantitas tidak dapat membantu Anda di sini, pikir Noah sambil berdiri di permukaan laut. Transformasi itu tidak mengubah apapun baginya. Kekuatan awan tidak masuk ke dalam tingkat dewa, jadi mereka tidak bisa melepaskan apapun yang mampu menyakitinya. Memperbesar cakupan serangan mereka tidak ada gunanya jika tidak ada satupun yang bisa mengancam Nuh. Awan menjadi lebih padat setelah menutupi seluruh bidang, namun kekuatannya tidak meningkat bahkan pada saat itu. Mereka juga tidak melepaskan sambaran petir lainnya, dan Noah akhirnya bosan dengan tontonan keras itu. Jika kesengsaraan surga tidak dapat menimbulkan kegembiraan, lebih baik segera diakhiri. Nuh ingin pindah ke negeri abadi, dan membuang-buang waktu bukanlah gayanya. Nuh mulai terbang menuju deretan awan. Mendengkur pun meningkat bersamanya, dan Night mengawasi semuanya dari tempat persembunyiannya. Retakan terbuka di langit saat Nuh fokus. Gelombang mentalnya mulai memancarkan ketajamannya ke seluruh dunia, dan kekuatan yang dibawanya berhasil menghancurkan strukturnya. Pesawat yang lebih rendah tidak dapat menahan keberadaan Nuh lagi. Dia menjadi tidak layak untuk tanah fana. Kekuatan yang dia miliki terlalu besar untuk masalah lemah itu. Awan hitam meluncurkan lebih banyak sambaran petir peringkat kuasi 7, tetapi tidak berhasil memperlambat penerbangan tenang Nuh. Kepalanya bahkan tidak bergeming ketika serangan itu mendarat padanya. Peristiwa aneh kemudian terjadi di deretan awan. Suara berderak keras menembus mereka dan membungkam percikan api yang terkumpul di dalam kegelapan mereka. Apakah ini kemarahan? Pikir Noah saat mendengar suara itu. Suara berderak itu menyerupai raungan marah. Hal ini membawa keengganan surga untuk tunduk padanya, dan menyebabkan transformasi lain. Awan mulai mengembun. Mereka mundur untuk berkumpul di langit di atas Nuh. Sinar matahari segera menyinari dunia lagi saat mereka mengumpulkan kekuatan mereka di area kecil. Lapisan awan yang luas dengan cepat berubah menjadi massa hitam yang mengeluarkan suara gemuruh. Percikan api melintasi permukaannya sebelum berkumpul menuju pusatnya. Sensasi berbahaya di benak Nuh menjadi lebih kuat selama proses itu. Dia tahu bahwa kesengsaraan surga sedang mempersiapkan sesuatu yang mampu mengalahkannya, tetapi dia tidak memberikan waktu untuk menyelesaikan transformasinya. Noah ingin menguji kekuatannya, namun keinginannya untuk bertarung secara layak tidak membuatnya buta. Dia akan punya waktu untuk menikmati pertarungan yang layak begitu dia mencapai tanah abadi. Dia harus memprioritaskan penghancuran kesengsaraan sekarang. Mendengkur membuka mulutnya dan melepaskan sinar gelapnya. Energi kekerasan yang terkandung dalam serangannya menyapu kumpulan awan tebal dan menghancurkan gas. Mata Nuh menajam ketika sinar gelap menyebar dan menampakkan area itu lagi. Retakan besar telah muncul di langit, tapi sosok humanoid berwarna oranye kini terbang di depannya. Tarikan gravitasi dari ruang hampa sepertinya tidak mempengaruhi gambar tersebut. Tubuhnya berupa rangkaian bunga api oranye yang tetap diam sambil mengeluarkan suara berderak keras di lingkungan. Petir murni membentuk sosok itu. Itu mirip dengan perwujudan kesengsaraan surga, dan memancarkan aura kuat yang memaksa hukum dunia bekerja lebih cepat di bawah pengaruhnya. Dunia seolah bersorak melihat pemandangan itu. Hukum dalam masalah ini mengakui sosok humanoid sebagai penguasa mereka dan melakukan yang terbaik untuk menyenangkannya. Struktur dunia menjadi lebih kokoh. Nuh merasa hal tersebut ingin menciptakan medan perang yang cocok untuk makhluk yang terbuat dari petir itu. Noah tidak merasa ragu melihat pemandangan itu. Sosok oranye melambangkan bahaya yang dirasakan oleh instingnya. Rangkaian petir yang membuat keberadaannya membawa kekuatan suci. Kamu pasti surga, kata Noah sambil senyum dinginnya melebar. Kelahiran pedang iblis bab 1299 berbahaya. Sosok itu tidak menjawab. Ia terus melayang di udara sementara dunia mengancam kedatangannya. Sesuatu memberitahu Nuh bahwa sosok itu tidak mirip dengan bumi. Rupanya itu bukan makhluk hidup. Itu adalah perubahan sederhana dari bentuk sebenarnya dari kesengsaraan surga. Kekuatan penghancur yang sangat besar dengan sedikit keinginan, simpul Nuh dalam pemikirannya. Noah memutuskan untuk mengambil langkah pertama karena gambar itu muncul tidak responsif. Dia ingin mengakhiri kesengsaraan dengan cepat untuk fokus pada kenaikannya, dan dia harus mengalahkan keberadaan itu untuk mencapai fase itu. Dengkur membuka mulut untuk meluncurkan sinar gelapnya lagi. Energi kekerasan terbang menuju surga, tetapi berhenti sebelum menyentuhnya. Materi gelap yang mengamuk yang terkandung dalam kemampuan bawaan Snorre sepertinya tidak mampu mencapai angka tersebut. Energi kuat yang dipancarkan oleh percikan ilahi menghancurkan pancaran sinar tersebut sebelum dapat menelan surga. Bahaya di benak Nuh tiba-tiba melonjak setelah serangan itu.
Mendengkur juga merasakan ancaman tersebut, dan ia menghentikan pancarannya untuk memutuskan hubungan dengan surga. Namun, itu terlalu lambat. Suara gemuruh yang keras memenuhi langit saat sambaran petir keluar dari sosok orangnya dan menghancurkan sinar gelap. Energi kekerasan itu menembus serangan itu dan mencapai Mendengkur dalam sekejap. Kepala Mendengkur meledak saat sambaran petir menyambar makhluk itu. Percikan yang dibawanya menyebar ke seluruh Blood Companion dan menghancurkan setiap inci tubuhnya. Desisan itu menggema di benak Nuh setelah bentrokan itu. Retakan terbuka pada sosok halus Mendengkur dan hampir menghancurkan kesadarannya. Serangan tunggal itu telah melukai Blood Companion dan membuatnya tidak berguna dalam pertempuran. Mata Nuh terbelalak melihat pemandangan itu. Mendengkur tidak berada di alam dewa karena kekuatan bergantung pada kegelapannya, tapi ia masih merupakan makhluk yang mampu memiliki kekuatan kuasi ilahi. Namun, serangan surga hampir membunuh. Satu sambaran petir dengan kekuatan tingkat dewa sudah cukup untuk memaksa Blood Companion keluar dari pertempuran itu. Noah segera memanggil Knight kembali dan menyimpan pedang iblisnya. Jelas bahwa surga dapat menghancurkan aset yang tidak termasuk dalam peringkat dewa, dan dia tidak dapat merusak rekan-rekannya dalam pertempuran nyawa itu. Mendengkur, malam, dan pedang iblis adalah aspek inti dari kehebatan bertarungnya. Potensi mereka tidak terbatas, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk mencapai tingkatan dewa karena dantian Nuh belum maju. Hanya Knight yang bisa tumbuh dengan sendirinya, tapi ia tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Nuh sudah merencanakan untuk membantunya, tapi dia memprioritaskan terobosannya di abad-abad yang lalu, dan Pterodaktil sibuk melindunginya. Surga menghilang setelah malam dan pedang iblis kembali ke dalam ring luar angkasa. Senyuman Noah lenyap saat dia merasakan betapa cepatnya sosok itu, tapi dia tidak lupa. Noah meninju sisi tubuhnya, dan rasa sakit menyebar dari buku jarinya saat suara retakan keras bergema di langit. Ketika dia berbalik, dia melihat tinju surga berbenturan dengan serangannya. Kilatan petir yang menjalar ke seluruh tubuh surga meresap ke dalam kulit Nuh dan berhasil mematahkannya. Cedera terbuka di tangannya saat kedua tinju tetap terhubung. Surga tampak terkejut karena kekuatan fisik Nuh mampu menandingi pukulannya. Fitur wajahnya yang samar-samar tidak menunjukkan emosi apapun, tapi Noah bisa merasakan perubahan pola pikirnya dari aura yang terpancar. Senyuman dingin kembali muncul di wajah Noah. Tangannya melesat meraih pergelangan tangan sosok itu, dan asap hitam mulai keluar dari kulitnya. Nuh tidak peduli sambaran petir yang menyambar tubuh surga melukai telapak tangannya dan menyebar ke seluruh lengannya. Dia dengan senang hati akan mengorbankan satu atau dua anggota tubuh untuk menghancurkan ancaman itu. Setengah dari kegelapan di dalam dantiannya lenyap saat Nuh mengaktifkan sebagian bentuk iblis. Asap korosif mulai menutupi lengan sosok itu dan menyebar ke area tersebut hingga menciptakan awan mematikan. Surga mencoba menarik lengannya ke belakang, tetapi ia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman kuat Nuh. Asap korosif mulai meresap ke dalam tubuhnya dan menghancurkan percikan api yang melewatinya. Suara berderak keras lainnya menyebar ke seluruh langit saat surga menyuarakan kemarahannya. Percikan api berkumpul di tengah dada sosok itu, dan sambaran petir segera terbang keluar dari tempat itu. Sambaran petir menyambar dada Noah dan membuka jaringan luka. Darah merah tua mengalir keluar dari luka itu, tapi Noah tidak kehilangan fokus pada genggamannya. Dia tidak berniat membiarkan surga pergi. Dunia menjadi gelap saat Nuh meludahkan api gelapnya. Lingkaran cahaya perak yang menyilaukan menyinari langit ketika cahaya kembali muncul di area tersebut, dan kekuatan penghancur api bergabung dengan asap korosif untuk merusak sosok orangnya tersebut. Gumpalan api gelap segera terpisah dari serangan utama dan menyatu dengan tubuh Noah. Energi yang mereka bawa menyembuhkan luka-lukanya dalam sekejap. Nuh tidak berhenti di situ. Jari-jari tangannya yang bebas diluruskan membentuk sebuah pisau yang tak segan-segan ia tebaskan ke arah sosok orangnya itu. Struktur dunia menjadi jauh lebih kokoh setelah kedatangan surga, namun tebasan Nuh tetap menembusnya. Celah vertikal besar terbuka di langit saat serangannya memotong sosok yang berderak dari ujung kepala sampai ujung kaki. Luka panjang muncul di surga. Tebasan Nuh telah membelah tubuhnya menjadi dua, tetapi sambaran petir yang menembus sosoknya segera menyambung kembali dan menyatukan sisi-sisi yang terputus. Kilatan petir di lengannya terpisah sementara surga memperbaiki tubuhnya. Noah mengencangkan genggamannya dan menghancurkan bongkahan bunga api. Namun tangan lawannya menyatu kembali dengan sosok itu sebelum dia bisa merebutnya. Serangkaian sambaran petir kemudian melesat keluar dari sosok itu. Mereka menabrak Noah dan berhasil melemparkannya kembali setelah dia kehilangan pegangannya. Nuh terjatuh ke laut, namun ia berhasil menahan diri sebelum mencapai dasar laut. Beberapa luka muncul di tubuhnya, tapi dia mengabaikannya saat dia menatap cahaya oranye menyilaukan yang mulai memenuhi langit. Surga sedang mempersiapkan serangan besar-besaran, dan Nuh dapat merasakan bahaya yang ditimbulkannya. Dia bisa merasakan sambaran petir berikutnya akan mengancam nyawanya. Energiku yang lebih tinggi belum meningkat, pikir Noah sambil mengaktifkan kemampuan bawaan barunya.
Api itu tetap akan meningkatkan kekuatanku. Lubang hitam itu mulai berputar lebih cepat setelah merasakan keputusan Nuh. Materi gelap keluar dari pusat kekuatan keempat dan mengalir ke dalam wadah yang diperoleh setelah terobosan. Gelombang kekuatan tiba-tiba memenuhi setiap inci tubuh Nuh, dan dia mengeluarkan raungan drakonik saat perasaan kekerasan muncul di benaknya. Garis-garis hitam juga muncul di kulitnya saat materi gelap mulai mendorongnya melampaui batas kemampuannya. Langit membalas auman itu dengan suara gemuruh yang nyaring. Lingkaran oranye yang mengelilingi sosoknya memadat untuk menciptakan sambaran petir tebal yang masih berada di tangannya. Surga melemparkan petir itu, dan Nuh meludahkan gelombang api yang lebat. Lautan terbuka saat kedua serangan itu terbang ke arah satu sama lain, dan retakan menyebar ke seluruh dunia karena kekuatan yang dibawanya. Kemudian, sebuah ledakan bergema di langit, dan gelombang kejut menyebar ke seluruh dunia. Kelahiran Pedang Iblis bab 1300 kekerasan. Gelombang kejut yang dihasilkan setelah bentrokan antara dua serangan tersebut meliputi seluruh dunia. Perairan terbuka hingga menampakkan dasar laut, banyak pulau runtuh, dan struktur langit hancur karena kekuatan. Satu bentrokan sederhana melahirkan bencana yang melanda seluruh dunia dengan dampak yang dahsyat. Banyak makhluk hidup mati sebelum mereka dapat memahami apa yang sedang terjadi. Hanya makhluk yang melarikan diri di sisi pesawat lain yang berhasil selamat setelah mengalami luka serius. Dunia menyaksikan fauna dan floranya lenyap lagi. Tidak ada yang bisa menahan kekuatan yang dihasilkan oleh bentrokan antara dua eksistensi yang memiliki kekuatan ilahi. Baut petir memiliki kemampuan menusuk yang lebih tinggi, namun menghabiskan sebagian kekuatannya saat terbang melalui gelombang api hitam. Saat mencapai Nuh, dia bisa berhenti dengan tangan kosong. Nuh meraih petir itu dan mengencangkan genggamannya. Serangan itu pecah menjadi gelombang percikan api yang menyala ketika menyentuh api hitam. Gelombang kekuatan memenuhi Nuh dan menyembuhkan luka-lukanya. Materi gelap mengalir di pembuluh hitamnya dan melampaui batasnya. Nuh meraung lagi. Api dan lubang hitamnya memberi begitu banyak energi sehingga dia harus menyalurkan kekuatannya dengan suara. Lebih banyak api juga keluar dari mulut dalam proses tersebut. Lengan surga yang patah telah terbentuk kembali. Sosok itu mengangkat kedua tangannya ke langit, dan lingkaran cahaya oranye menyilaukan menyebar lagi ke lingkungan. Naluri Nuh berteriak melihat pemandangan itu. Surga sedang mempersiapkan sesuatu yang besar, dan dia bisa merasakan bahaya yang ditimbulkannya. Magma mengalir keluar dari dasar laut yang rusak, namun Nuh tidak berani bergerak. Auranya melonjak, dan ketajaman yang kuat mulai menyebar di area tersebut saat dia menutup matanya untuk fokus pada dunia. Hukum muncul di pikiran. Nuh bisa merasakan semuanya, dan dia bisa memahami cara terbaik untuk menghancurkannya dalam sekejap. Gelombang mentalnya juga mempelajari struktur surga, tetapi mereka tidak berhasil memahami sifatnya. Hukum yang diungkapkan oleh surga kacau dan tidak jelas. Sosok itu muncul terbuat dari energi destruktif murni. Tetap saja, itu sudah cukup untuk membuat Noah mengerti bagaimana dia harus mengalahkannya. Sosok humanoid itu adalah representasi dari kesengsaraan surga. Jumlah energi yang dibawanya mempunyai batas yang mencerminkan keadilan dunia. Nuh hanya perlu memaksa surga menghabiskan energinya. Dia bisa mencapai hal itu melalui banyak pendekatan, tapi dia lebih memilih pendekatan yang paling kejam. Jari-jari Nuh melengkung membentuk cakar sambil mengangkat tangannya ke langit. Ketajamannya meningkat saat dia memfokuskan kekuatan fisiknya dan kegelapan yang tersisa di dantiannya untuk persiapan serangan besar-besaran. Lingkaran oranye di sekeliling surga mengembun dalam bentuk dua sambaran petir tebal. Suara gemuruh kemudian menyebar di langit saat ia melancarkan serangannya. Jari-jari Nuh menembus jalinan dunia sebelum dia dengan paksa menyayat tangannya ke arah sambaran petir yang datang. Retakan besar muncul di langit saat garis hitam terbang untuk menghadapi serangan yang datang. Seluruh pesawat gemetar saat serangan terjadi. Gelombang kejut yang dahsyat melanda dunia saat 10 tebasan bertemu dengan dua sambaran petir. Kekuatan yang dilepaskan dalam pertukaran itu melampaui yang sebelumnya, dan sebagian besar dasar laut pecah akibat dampaknya. Kilatan petir menghancurkan sebagian besar tebasan, namun serangan Nuh akhirnya menang atas serangan surga dan terus terbang menuju sosoknya. Bentuk yang berderak tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan kedatangan mereka. 3 celah raksasa muncul di posisi surga. Hanya 3 tebasan yang selamat dari bentrokan itu, tapi tebasan itu membawa keseluruhan kekuatan awal mereka saat menghantam sosok oranye itu. Suara gemuruh bergema di langit saat surga menemukan tubuhnya terbagi menjadi 4 bagian. Beberapa percikan jatuh ke dalam kekosongan setelah pertukaran, tetapi yang lain segera mencoba menyambung kembali sisi yang terputus. Raungan meredam suara gemuruh saat Nuh muncul kembali di samping surga dan menebas kepalanya. Dantiannya sudah tidak memiliki kegelapan lagi, tapi dia tidak membutuhkannya saat itu. Tangannya menyerupai pisau saat dia menebaskannya ke arah lawannya. Jari-jarinya menembus struktur dunia dan membuka retakan horizontal yang kembali memotong sosok itu. Nuh kemudian meninju surga.
Tinjunya memaksa sebagian percikannya menyebar ke langit setiap kali mendarat di tubuhnya. Darah dan luka muncul di buku jarinya, tapi itu tidak menghentikan serangannya. Hujan pukulan menimpa surga, yang kehilangan sejumlah besar percikannya sementara serangan Nuh terus berlanjut. Dia bahkan meludahkan api dari waktu ke waktu, sehingga luka yang muncul di tubuhnya tidak pernah menjadi terlalu parah. Mulut samar surga membesar saat suara gemuruh yang memekakkan telinga menyebar di langit. Serangkaian sambaran petir keluar dari sosoknya dan terbang kemana-mana di area tersebut. Noah berada tepat di sebelah sosok orangnya itu, jadi dia tidak bisa menghindari serangan itu. Sambaran petir mendarat di dada, bahu, wajah, dan kakinya, dan semuanya menimbulkan luka di tempat yang terkena. Dampak dari serangan tersebut mengancam akan membuat Nuh terlempar, namun ia segera menusuk tubuh surga dengan jari-jarinya untuk membuat pegangan. Sambaran petir yang menembus kulitnya terus melukainya, tapi dia tidak menunjukkan keraguan apapun dalam tindakannya. Kakinya melesat untuk melontarkan tendangan yang menghancurkan percikan api di beberapa titik, dan tangannya bergantian melancarkan pukulan dan melepaskan tebasan yang membuka retakan besar di langit. Apinya memenuhi area itu setiap kali lukanya semakin parah, dan energi yang terkumpul menyembuhkannya. Hal ini juga memberikan lebih banyak bahan bakar bagi pendekatannya yang kejam dan sembrono. Suara memekakkan telinga kedua terdengar. Yang ketiga menyusul, dan yang keempat juga tidak terlambat. Surga melepaskan gelombang petir setiap kali ia berteriak marah, tetapi Nuh tidak pernah melepaskannya dan terus menyerangnya dengan kekuatan fisik terbaik yang bisa diberikannya. Lingkaran oranye yang dipancarkan surga akhirnya mulai gelap. Nuh memaksanya membuang banyak energi dalam pertukaran itu, dan sepertinya tidak ada tindakan yang mampu membuat Nuh mundur. Sosok itu mencoba memadatkan petir tebal itu lagi, tapi Noah tidak memberikannya kesempatan untuk menyelesaikan serangan apapun. Dia akan menghancurkan anggota tubuh surga setiap kali mereka terbentuk kembali, dan dia bahkan menyundul tubuh cacat itu setiap kali dia punya kesempatan. Surga perlahan menjadi tidak responsif. Baut petir yang menembus tubuhnya kehilangan kekuatan saat energi yang tersimpan dalam sosoknya mulai mencapai batasnya. Beberapa serangan di peringkat dewa sudah berada di batas keadilan langit dan bumi. Nuh telah memicu jenis kesengsaraan yang paling kuat karena kekuatannya yang sangat besar, tetapi bahkan itu pun harus menghormati batasan dunia. Jika pertempuran itu berlanjut, seluruh dataran rendah akan berubah menjadi gurun. Langit dan bumi harus membatasi jumlah energi yang dicurahkan ke dalam masa kesengsaraan, atau mereka berisiko kehilangan seluruh dunia. Surga menyusut karena serangan Nuh, dan energi yang dilepaskannya memasuki tubuhnya dan mengalir ke dalam lubang hitam. Pusat kekuatan keempat kemudian memurnikan energi itu dan mengarahkannya ke dantiannya, menjadi kegelapan ikoniknya. Proses tersebut berlanjut hingga sosok surga benar-benar lenyap, dan dantian Nuh menyusut hingga meninggikan sifat kegelapan yang dikandungnya.